Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat napas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, pengharapan di tengah kesengsaraan. Ayat intinya saya ambil dari Roma 5 ayat 3 dan 4. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku, pengharapan adalah kata yang bermakna positif dan membawa kelegaan, sementara kesengsaraan atau penderitaan bermakna sebaliknya. Tidak ada orang yang ingin mengalami hidup sengsara, tapi semua orang ingin hidupnya punya pengharapan. Maka firman Tuhan hari ini pun cukup unik. Jika kita baca ayat 3 sampai 5, ditulis bahwa kesengsaraan justru membuat kita bermegah atau bersuka cita. Kenapa? Karena dari kesengsaraan akan muncul pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Bagaimana bisa kesengsaraan membawa pengharapan? Bukankah orang yang mengalami kesengsaraan biasanya kecewa, putus asa, bahkan depresi? Paulus menjelaskan prosesnya saat kita menghadapi kesengsaraan. Pertama-tama kita butuh ketekunan. Iya, ketekunan membuat kita tidak menyerah dan tetap berjalan meski menghadapi banyak halangan. Ketekunan membuat tukang batu terus memukul. Setelah 99 kali dipukul, batu itu tetap utuh. Ketekunan membuatnya menghantam palu ke 100 kali sehingga batu itu pecah. Saat halangan datang, jangan biarkan itu membuat saudara berhenti berbuat yang baik dan benar. Saat situasi buruk tak kunjung membaik, jangan itu membuat saudara berhenti melakukan yang baik. Mengapa? Sebab dari ketekunan akan terbentuk mental tahan uji. Saat kita tetap berbuat baik, walau orang membalasnya dengan kejahatan. Saat kita tetap bekerja keras, meski hasilnya belum terlihat, kita sedang menempa diri kita. Sikap ini membuat kita menjadi tahan uji, sebab halangan dan masalah tidak membuat kita menyerah. Kenapa kita menjadi tahan uji? Karena kita punya pengharapan. Di antara kesengsaraan dan pengharapan ada ketekunan. Namun ketekunan itu bukan sekedar dari hasil kekuatan diri sendiri, melainkan buah dari pengharapan, yaitu pengharapan kepada Kristus. Pengharapan ini ada ketika kita mengenal Allah dan menyadari betapa kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Demikianlah kita kini mengerti bahwa pengenalan akan Tuhan akan membuat kita memiliki pengharapan. Dan ketika kita punya pengharapan, kita akan bertahan dan tahan uji. Kita akan tetap bertekun dalam melakukan yang benar.
Jika penderitaan dan kesengsaraan datang, firman Tuhan ini boleh kita ingat, khususnya ketika kita sedang mengalami tantangan dalam kehidupan kita. Ketekunan adalah jembatan antara kesengsaraan dan pengharapan. Saudaraku, kita saat ini akan belajar dari Ratapan 3 ayat 6. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Kitab Ratapan yang ditulis Nabi Yeremia sebagai ungkapan kepedihan hatinya yang mendalam atas kehancuran Yerusalem, tembok-tembok kota yang runtuh, dan pembuangan orang-orang Babel. Sambil duduk ia menangis dan meratapi Yerusalem. Betapa indahnya dulu kota Yerusalem, tetapi sekarang telah hancur dan bangunannya rata dengan tanah. Penderitaan yang dilihat langsung oleh Yeremia itu menimbulkan ratapan kepedihan yang mendalam. Allah menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Sungguh hukuman Allah berat. Demikian Yeremia tetap yakin akan pertolongan Allah dan kasih-Nya tetap nyata di setiap saat. Penderitaan yang dirasakannya tidak membuat ia putus asa, tetapi sebaliknya justru membuatnya semakin bertekun dan berharap kepada Allah saja. Ayat ini mengingatkan kita dan mengajari kita untuk selalu berharap kepada Allah. Apa alasan kita berharap kepada Allah dan menaatinya? Kita diingatkan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat 22 sampai 23. Tuhan juga berjanji bahwa Ia sekali-sekali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut terhadap tantangan apapun yang ada di dalam hidupku. Apa yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13:6. Karena Tuhan adalah bagianku, setiap orang percaya telah dimateraikannya dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Kristus, yang berarti Tuhan adalah jaminan kita. Di tengah penderitaan yang berat, penulis Ratapan memiliki pengharapan pada kebaikan Allah. Dia meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan dan rahmat-Nya tidak habis-habis. Bahkan dengan iman dia berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berpengharapan kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita. Kesengsaraan yang sedang kita alami akan membawa kita kepada pengharapan yang lebih baik. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, bahwa kesengsaraan membawa pengharapan dalam kehidupan kami. Mungkin kami sedang menghadapi masalah dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu kami dapat mengerti bahwa apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami, itu akan membantu kami untuk tetap tekun dan setia menanti pertolongan Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap tekun dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap ada bersama kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih.
Tuhan memberkati.